Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurimansa, SPDI, calon guru penggerak angkatan 8 dari STN Anjis Rapat Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membuat aksi nyata pada Modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun kali ini saya melakukan penerapan dan diseminasi budaya positif pada komunitas praktisi di STN Anjis Rapat Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan atau menghadiri acara aksi nyata untuk kegiatan program guru penggerak sekolah teknik. Alhamdulillah saat ini salah satu guru di sekolah kita sudah ada yang mengikuti kegiatan guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada lagi bapak atau ibu guru di sekolah kita ini yang dapat mengikutinya, sehingga diharapkan kegiatan guru penggerak ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk sekolah kita ini. Jadi sekaligus ini menjadi harapan dari kita semua. Mudah-mudahan nantinya sekolah kita ini dapat lebih maju dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebagai sambutan, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih guru sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah STN Anjis Rapat Lama yang tentu tadi sudah kita perdengarkan sambutan beliau begitu luar biasa, dan harapan kita mudah-mudahan dengan ulun mengikuti kegiatan program guru penggerak di angkatan 8 tahun 2020 ini, mudah-mudahan selanjutnya ada guru-guru penggerak selanjutnya, karena ini angkatan 9 kebetulan kota tidak ada di Batola, Baritokuala, yang ada di angkatan 10. Jadi mudah-mudahan nih rencana muhibah ya, muhi akan ke angkatan 10. Insya Allah kayaknya akan bantu cara pengisian esai, dan itu yang paling alih biasanya. Izinkan ulun di sini, ulun dalam membuat aksi nyata di program guru penggerak ini ada 4 modul, Bapak Ibu lah, ada 4 modul, yaitu ini modul yang pertama tentang budaya positif. Jadi setiap modul itu ada aksi nyata. Nah, kalau di PMM biasanya ada aksi nyata juga. Nah, di sini kami dalam bentuk video, durasi waktu kurang lebih 1 jam atau 60 menit minimal. Ulun mencoba di sini kalau bahasanya di sini diseminasi itu kalau bahasa kitanya Bapak Ibu pengimbasan atau pemaparan. Nah, dan menerapkan budaya positif. Jadi ulun sudah ada sekitar kurang lebih 2 bulan mengikuti kegiatan program guru penggerak. Jadi 2 bulan ini luar biasa, banyak keuntungan dan banyak yang ulun dapat. Yang pertama, di samping banyak komunitas atau teman, kawan, ulun yang asalnya kada tahu kawan luar biasa banyak, sampai ada yang bininya camat ada di Jakit itu, ada guru-guru hebat di Bato itu, tapi rata-rata banyak bukan SMA dan banyak juga yang sudah S2, belum yang belum. Jadi ulun coba memaparkan sedikit tentang budaya positif, aksi nyata modul 1.4, diseminasi dan penerapan. Next. Nah, ini agenda kita sebutnya disusun ini. Jadi ada pembukaan dan ada ice breaking. Ulun rasa karena tadi dengan waktu juga
kita nggak usah explaining gitu. Tetapi ini ada poin-poinnya. Ada yang pertama kesepakatan kelas, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, refleksi dan penutup. Ini yang harus ulun paparkan. Tapi mudah-mudahan dengan estimasi waktu kurang lebih 1 jam atau jam bila kada tuntung hari ini kita bahas lagi kurang lebih mencukupi. Yang penting durasi video ulun tuh 1 jam minimal. Lanjut. Ya, next lanjut. Baru sahabat studi kita. Nah di sini makna kata disiplin Bapak Ibu lah. Jadi ini bahan-bahan modul ini sudah ulun pelajari. Tetapi ulun jaga bahasa kita penataran itu kita mengimbaskan lagi. Oh udah biar. Nah jadi disiplin positif dan disiplin atau nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin kita mungkin rancak aja menarik Bapak Ibu lah. Disiplin, soal kita disiplin waktu, disiplin berpakaian, atribut. Nah waktu upacara disiplin itu semua disiplin juga. Tapi ketika mendengar bahasa makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bung Pian? Apa yang terlintas di pikiran Bung Pian? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Pasti gitu. Tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, bila ada kata disiplin, pasti ada hukuman. Nah, kayak sistem pendidikan dulu, pasti ada yang membawa penggaris. Nah itu baikan macam menurun nang kasihan kadang-kadang yang nak tambah bergerak ada kayak. Nah jadi pasti ada mendengar kata disiplin ada hukuman, ada sanksi. Nah dihubungkan dengan hukuman padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif nih tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi kita tidak mesti memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah di program guru penggerak itu diajari kayak gini, Pak. Nah, kayaknya kita bahas ada lagi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan supaya anak itu patuh. Jadi kita berkata, pokoknya bilang lipat tangan, lipat bang, peraturan supaya patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti kada nyaman. Guru ini termasuk produk guru bahari. Next, lanjut. Nih. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak memerlukan self-disiplin, wajiblah penguasaan mendisiplini pengertian Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan ada konteks pendidikan itu kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Makanya kurikulum merdeka supaya muridnya yang merdeka. Sebetulnya kalau kita pahami betul-betul, jangannya kita di PMN tuh kita pelajari itu betul-betul pendidikan yang berpihak pada murid. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar maupun bukan dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Utara. Nah ini ada merdeka. Apakah merdeka tuh? Mari kita masing-masing pendapat. Merdeka gurunya karena merdeka, muridnya karena merdeka. Nah, gitu. Jadi pemikiran itu, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ketika mendasarkan tindakan mereka pada nilai universal. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara,
Bapak Ibu, pertanggungjawaban atau bahasa istilahnya fair work the Jekyll itulah selalu menjadi sisiannya. Ini syarat yang bisa nih bahasa Inggrisnya. Menjadi sisiannya dari hak kewajiban ini. Seseorang yang pegang kuasa lain atau pimpinan dalam. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut nih. Nah di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu nilai kebajikan. Kalau menurut Dian Gossen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini maksud sudah. Jadi buat Bian bertakon semalam tuh itu umuran P5 aja Bian. Bingung aku P5, kayak apa P5? Nah P5 itu kayaknya masuknya Bu nilai-nilai kebajikan di sini. Nah itu ada. Makanya kan setiap hari itu ada P5 sampai Senin Selasa Rabu lah. Nah jadi P5 itu kayaknya Bian kaitkan dengan tema-tema profil pelajar Pancasila. Yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa namanya masuk ke dalam situ. Kemudian mandiri. Mandiri jadi Bu. Mandiri itu termasuk profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini harusnya Jakarta tuh di kelas-kelas itu kita olah supaya tahu semboyan ini dah, profil Pancasila kita olah rencana ulang anak menguangkan, diketik, dicetak di spanduk. Jadi kemudian secara kada langsung ingat, oh hari ini temanya apa kita P5-nya nih. Kadang bingung apa P5 nih. Nah inilah tema-tema P5 ada 6 ini. Lanjut deh. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi di awal-awal dia mungkin bingung, orang ini bingung juga waktu belajar tuh, waktu modul awal berpicik kepala aja, tapi cara kita pahami bersama. Teori motivasi, jadi ada motivasi eksternal dari luar bola untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya anak-anak gitu, dapat hadiah kah dari gurunya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi yang ini adalah bagian dari motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kalau guru itu ini murid-murid berada di sini eksternalnya. Kalau internal ini dari inya seorang murid itu. Jadi ini untuk menghargai diri sendiri. Itu tujuan disiplin positif. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan apa itu? Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kemarin Ulun pernah membahas dengan kawan-kawan di CGP Angkatan 8 juga bahwa sebetulnya Bu, kadang ranking itu pun bentuk penghargaan itu sebenarnya, makanya kadang lagi kita ranking itu 1 sampai berapa, cukup 1 sampai 3 ya. Amoninya di ranking itu gue, ini pendapat kami diskusi, anak-anak itu inya merasa apa ya bahasa kita berkecil hati karena diberi label, diberi oleh guru itu kayak, oh aku ranking anak, lalu inya yang ranking anak ini merasa sudah, mohon maaf, ada pintar tuh, lalu anak-anak itu merasa pintar. Itu jauh pilih hati, pernah ada biar menganalisa anak-anak tuh, oh iya jujur juga lah kadang-kadang, kenapa di kurikulum Merdeka tuh sebenarnya ada wajib ranking tuh. Kita beri penghargaan, makanya bila ada melihat di Instagram apa tuh di dunia pendidikan tuh, ketika benaikan tuh kan lagi nak ibaratnya tuh piagam apa ini cukup karena makanan snack aja guru-guru tuh itu aja masuk ke kelas. Tapi kalau kita karena membudidaya sudah orang banyak kayak itu,
Jadi namanya itu sudah mentradisi. Jadi sebetulnya bentuk penghargaan nih. Penghargaan berlaku sama dalam hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Ini menurut pengamat Alfikon tahun 1993. Pengaruh jarak jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi ini kalau kita telusuri yang 4-5 ini, jadi penghargaan menurunkan kualitas. Dengan adanya penghargaan malah menurunkan kualitasnya akan penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak tuh ketika tapi kalau ibarat dalam kita verbal aja, lisan aja, nggak apa-apa ya. Tapi justru ini mematikan kreativitasnya. Karena anak-anak itu pembelajaran kita ada yang namanya ini di Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi. Nah bahasanya bahasa salah sambut sudah. Diferensiasi berbeda-beda. Anak-anak itu di kelas dengan segala keunikannya, Ibu. Jadi kadang-kadang kita di kelas itu harusnya pembelajaran kita tuh berdiferensiasi itu mana anak yang ketujuhnya di audio, ini mendengarnya, ada anak ketujuh di visual, ada anak keduanya anak-anak tuh cuma biar. Jadi di Kurikulum Merdeka itu sebetulnya baik kita tuh tasarah aja ingat, tapi ini merasa ini tuh sebetulnya kita memberi pelajaran, tapi ini merasa kada belajar. Itu secara kada langsung. Jadi anak-anak itu diberi pembelajaran itu dengan keunikannya, dengan kalau di proses itu kita lebih banyak memberikan pengayaan-pengayaan di situ. Kalau kita terapkan memang secara ada kawabang boleh langsung blok gitu. Nah, kalau kita di Kurikulum Merdeka nih. Nah, tapi ia bagi kita tadi apa yang diharapkan pemerintah. Lanjut nih. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi dari pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, semua murid tadi apresiasi tadi, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi anak tuh beri prosesnya nanti kita nilai. Makanya kayak contoh profil Pancasila untuk P5 loh, inya diberi apresiasi dalam inya mengolah apa karya tuh. Nah di prosesnya itu kita nilai, gitu. Jadi bentuk-bentuk ini adalah program kebajikan atau apresiasi. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid kan gantian. Contoh kita ada anak-anak di kelas 6 tuh ada oleh si Rido tuh. Rido itu nya agak sedikit terlambat. Nah terus itu inya dengan dunia adalah kita boleh memberi contoh di jumlah matematika tuh. Pian memberi inya pembelajaran jangan sama lawan nang tak dapat beda kan boleh. Ini jadi dengan inya kemampuan inya di jalanan lain sudah maju, ini tak lebih. Tapi memang kayak itu di program-program nih di Kurikulum Merdeka nih khusus inya tuh. Nah kan ada anak-anak terlambat gitu. Nah jadi di situ dari memberikan pengakuan secara konsisten dan proses. Lanjut nih. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah misalnya nih pembuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk nilai kebajikan apa? Rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Di sini ada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan, nah itu, ini ada pembukanya, ada nilai kebajikan, ada situasi. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan lah. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh situasi. Jadi ini kalimat pembukanya, ini nilai-nilai kebajikan yang ada di atas, yang ada di proses kegiatan memberikan apresiasi atau pengakuan kepada murid. Lanjut. Tindakan guru. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti ada hukuman dan konsekuensi. Makanya ini di Kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu hukuman itu dihilangkan, diganti dengan konsekuensi ngaranya. Jadi kada ada lagi
di kurikulum Merdeka itu apa yang dilakukan, hukumannya apa. Inya terlambat datang ke sekolah, disuruh berdiri, itu kada pas. Nah, contoh tindakan guru nih, ulun bertakun, mungkin ada yang sudah hukuman kah atau konsekuensi kah? Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ya, karena terlambat ke sekolah, itu hukuman kah konsekuensi kah? Menurut kalian ya? Inya nih kadang-kadang terlambat datang, lalu disuruh kan lagi dulu kita belum suruh tulis. Kalau 2 hari itu menulis Bismillahirrahmanirrahim sampai habis buku. Padahal bagus juga malah guru hari itu menulis supaya bagus tulisan. Nah, tapi di sini di kurikulum Merdeka itu di program guru penggerak juga diajarkan bagaimana ini mencatat 100 kali nih, termasuk hukuman kan konsekuensi kan. Jadi boleh hukuman lah. Dibawa ya Pak. Konsekuensi pula. Kenapa alasannya Bu? Ada langsung lah. Kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman kan konsekuensi kan? Hukuman jadi Bu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, mungkin bahasa yang pandemi tadi. Suruh push up 15 kali ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas, itu mencoret-coretnya konsekuensi kan hukuman enggak? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, singgolnya anak-anak. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin namun kita juga kacau aja karena di sini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran VJOK. Hukuman. Next kita lihat. Nah, ini jawabannya Bu. Hukuman. Nah, konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, Ibu, kalau udah jadi sebetulnya kalau kita menghukum anak dulu Bu, dengan apa? Nah, lebih baik dia mengganti kertas daripada disuruh hukuman lain atau bentuk hukuman. Ini tadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mau kita hapus sudah, apa ini. Nah, itu bentuk konsekuensinya ini. Termasuk sini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit konsekuensinya. Tapi ini dalam apa? Olahraga ini masih. Nah, lainnya ada olahraga keliling lapangan itu beda. Nanti next. Oh jadi olahraga boleh nih? Iya karena makhluk namanya Bu terlambat tadi. Nah, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita bahas Ibu, Bapak, Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman kan? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bu, Bapak, biar adalah benar berita hanya nih murid membakar sekolahan. Itu gara-gara verbal guru aja. Apalnya semalam tugas yang rasanya kan ada di berita hanya nah ada di hanya ini juga tadi karena kadang verbal kita menyakitkan hati anak-anak. Hati-hati membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, ini hukuman. Paksaan, di hukuman paksa ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk itu hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti disembunyikan kesalahannya. Ya. Pasti orang pada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman tuh. Tapi kalau kita pandang sebagai konsekuensi itu inya melakukan kesalahan nih, sesuatu yang harus terjadi. Biasa sudah terjadi nih, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau ini waktu lama tidak pendek aja.
Tempat aja bedanya. Kemudian anak menghargai disiplin. Anak tadi membenci kedisiplinan, ada pun disiplin. Tapi kalau kita terapkan dengan konsekuensi, itu berubah menjadi anak menghargai disiplin. Ini. Nah, kalau ini anak jadi paksaan ini gue. Kalau stimulus tanggapan, ada stimulus atau tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini menyakiti diri sendirinya. Kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau isinya belajar mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, itu perbedaan hukuman lawan konsekuensi. Lanjut ya. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Jadi perbedaannya ini pula ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Karena kita bahas. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada perbedaan. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan. Tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman tadi tidak nyaman untuk murid, sama tidak nyaman. Tapi ini jangka panjang, jangka pendek, yang itu menguatkan untuk murid anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan di hukuman. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Nah, ini ulun bahas sama sini dulu. Karena kita murid anak membenci peraturan kalau di hukuman. Ulun baca. Murid anak menghormati peraturan, sedangkan restitusi adalah murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Peraturannya adalah titik-titik. Kamu harus. Apakah peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi restitusi ini, jangan tuh bahasa orang lah. Ada anakku melakukan kesalahan, disadarkan dengan kesalahannya, itu restitusi. Disadarkan dan makanya kita akan membuat keyakinan karena kesepakatan kelas, peraturan kelas, perjanjian ya biar benar. Lanjut nih. Nah, apa itu restitusi? Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Amun kada restitusinya kadang-kadang merasanya bersalah. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini mencari seorang solusi dasar membayar kesalahannya toh. Nah di situ. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tadi mengganti kesalahannya toh. Supaya ini tuh kalau kekanak-kanak tuh disadarkan dengan kesalahannya. Habis itu menyuruh apa yang harus sebagai pengganti kesalahan. Itu restitusi. Katakan dong. Nah ini, jadi inya itu ketika contoh misalnya terlambat datang sekolah misalnya, atau dengan nyaman aja intinya kada pun menulis misalnya di kelas tuh. Jadi di kelas itu anak-anak tuh disadarkan, biar kalau pintar nih. Masih ingat tidak keyakinan kelas pian? Nah, kita kembalikan atau bahasanya dahulu itu peraturan kelas atau jaga kesepakatan belajar. Nah, di situ. Lanjut deh. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bisa mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan. Itu peraturan. Menggunakan helm itu peraturan. Contoh adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan. Lanjut deh. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini,
Ini kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, mana ini kan jarbian keyakinan kelas yang sebelah sini kan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu gue hasil dari kesepakatan. Kalau peraturan ya Bapak, kenapa ada peraturan aja kan ada maklum diskusi Bapak atau tertib kelas wakil lah. Nah, kalau tata tertib itu diolah, perbedaannya nih, diolah oleh guru sepihak atau sekolah sepihak, atau kesepakatan atau peraturan kelas diolah oleh pian guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan pian lawan murid. Inya nama olah. Jadi kesepakatan disepakati, jadi keyakinannya di situ. Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kesepakatan kelas juga di sebelah ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi bedanya dengan keyakinan kita itu kadang kata jangan, kadang jangan, tidak boleh, kadang. Inikah yang menurut Bian keyakinan kelas? Sebelah sini atau sebelah sini, Bu? Nah, sebelah sini, Bu. Kita coba next. Nah, jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tabel menggunakan rumus tabel T dan Y. Ulang percepat aja nih. Ada sifat menghormati, ada terdengar, ada terlihat, dan ada berperilaku. Ini konsepnya, gue cara mengolahnya. Jadi satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa mensenangkan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Terlihatnya apa? Hormat tadi, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilakunya apa? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan atau namaste, meletakkan tangan di dada atau saling, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Jadi hormat tadi ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti, ada bekerja. Nah, ini sebenarnya rumus cara membuat keyakinan kelas. Next deh. Nah, di sini ini ada peraturan. Ini peraturan di sekolah. Contohnya apa kalau kita ubah nih? Kita ubah menjadi keyakinan kelas. Bahasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Apa, Bu? Gini. Nah, jadi pula. Dilarang mengganggu orang lain. Ini kan dilarang nih. Tapi kalau kita ini peraturan, kita ulah jadi keyakinan kelas. Oke. Menurut kalian, Bu? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, hormati jadi Bu. Kita lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Ini karena kan si Ridho dihukum makanya. Ternyata peraturan itu pada mempan. Maju jangan kalau kita olah nih, Bapak tadi kita olah di masing-masing rencana ulun lah. Habis kita aksi nyata ulun hari ini, ulun akan mencoba membantu Bian mengolah keyakinan kelas di kelas Bian masing-masing. Nah, jadi mudah-mudahan ini didukung oleh kelas sekolah. Jadi kita ulun cetakkan spanduk supaya kadang-kadang kembalikan kepada murid itu, Bu. Jadi kita kadang-kadang kada memaksainnya lagi, Bu. Masih ingat anak-anak keyakinan kelas dan kita sepakati bersama. Bulikakan warinya pulang. Nah, di situ Boy. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Next, apa kata-kata keyakinan kelas? Nah, di sini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, jangan dari bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Bahasanya itu anak-anak masih ingat, menghormati orang lain adalah keyakinan kelas kita, ya biar. Makanya masih berdalih dulu mahal orang ya. Masih ingat anak-anak ya biar lah. Nah itu kan. Tunjukkan ini biar. Nah peraturan keyakinan kelas biar loh. Nah
Iya, jurulana sebetulnya bahasanya aja di kurikulum merdeka ini baik di orang diperhalus, padahal kita lakukan juga. Nah itu dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang melakukan narkoba. Ini nggak ada. Jadi kita ini di kelas tinggi, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ayo next. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu, kita perlu juga mengetahui kadang-kadang kebutuhan dasar manusia itu apa. Jadi setiap manusia itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Jadi kadang kita kembalikan ke anak-anak muda kita ulang. Jadi manusia itu Bu, ini perlu kasih sayang dan rasa diterima, Boy. Anak-anak tuh, ibu tuh kelas 1, nah ibu guru kelas 1 nih. Anak-anaknya ini hendak dikasih sayangi, diperhatikan. Anak-anak itu kebutuhan dasar manusianya, penguasaan ini memiliki, itu dasar nalurinya, Boy, manusia. Anak itu Bu, manusia itu kesenangan. Anak itu, manusia itu bebas, ya bebas. Anak itu Bu, bertahan hidup. Manusia itu bertahan hidup. Ya, ini 5 kebutuhan dasar: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Ini 5 dasar manusia. Kita gini ya Allah, hendak disayangi, hendak diterima. Nah, ya Allah, hendak senang. Ibu lulus P3K, luar BCEK, ibu tadi. Kacamata, bertahan hidup, kebebasan. Nah, itu naluri manusia, betul. Hendak manusia memang menguasai, Pak. Itu dasar naluri manusia. Betulnya, kodratnya sudah banyak kebutuhan ini dinamakan kebutuhan dasar manusia. Ini. Nah, jadi kontrol pian di sini kena. Lanjut. Nah di sini 5 posisi kontrol pian guru. Kita sebagai guru ada punya 5 posisi kontrol. Termasuk di mana bukan pian ini, kita ini yang selama ini. Apakah kita ini sebagai penghukum? Nah, jadi kita sadari masing-masing. Apa kita ini sebagai penghukum? Rancangan kita sebagai penghukum nih. Ayo nak, sudah ambil sampah 20. Jadi bahasanya itu lalu kita bilang untuk menjaga lingkungan kebersihan sekolah kita, ambil sampah nakal sampah 20. Nah, diperhalus lagi, weh. Membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi kadang-kadang tuh rancak biar mulai inya tuh menjadi merasa bersalah. Supaya malah down kadang-kadang tuh. Pian bisa juga menjadi posisi sebagai teman di kelas tuh, dikawani. Ini 5 ini rancak kita lakukan sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman. Masa ibu dibusuti ibu jadian teman tuh kan? Nah, tapi ibu cenderung rancak sebagai teman, pemantau. Pernah lah Pian sudah menjadi pemantau. Oke, memberi tugas Pian kan. Habis dikerjakan, memantau biar kayak apanya di kelas tuh. Dan yang terakhir sebagai manajerial, mengatur, mengelola jadi. Kita coba buka, lanjut aja. Nah, 5 posisi kontrol ini, nah, ada yang namanya kontrol dari luar, ada identitas gagal, ada identitas berhasil sukses, ada identitas berhasil kontrol diri, menghargai diri. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat, ini guru sebagai penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu menghukum gue ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Itu penghukum ya dulunya. Lagi, ini hasil. Hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohongnya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini murid dirancang nih. Bila kita posisi sebagai penghukum, biar aja ibunya kena hajar jadi mama aja. Karena posisi kita sebagai penghukum selama ini.
Karena pulang ujar dampak pada murid mengulangi kesalahan ini, mengulangi lagi. Kalau kita sebagai penghukum, kita coba lagi. Kalau misalnya membuat orang merasa bersalah, artinya dia nih mulainya anak-anak ibunya merasa bersalah. Yuk, gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya ini aja ya. Ibu kecewa ya. Nah, ibu naklah kecewa melihat kelakuan pian ini. Kenapa pian ini? Itu mulainya bersalah, weh. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya bilang. Itu mulai merasa bersalah ya. Itu malah itu sudah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ini hasilnya murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ujar murid, maafkan saya. Ujar dampaknya pulang merasa rendah diri. Anak tuh jadi rendah diri hasilnya. Yang ketiga, sebagai teman, kayak Bob ya, sebagai teman, kebiasaan. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Apakah alasannya Allah pada bapak, maka ini. Teman kan, nah, ayolah lakukan demi ibu. Ayo nak, lakukan demi ibu nak, demi mama ikan, mama ikan. Nah, itu sebagai teman loh, biasanya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Jadi hasilnya apa? Ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ini. Jadi dia menganggap guru ini penting. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Lemah tidak mandiri, jadi anak jadi lemah tidak mandiri, tergantung gue. Ketergantungan lawan gurunya. Kalau kita anggap sebagai teman, makanya ibu kalau minta maaf ibu Jagian kadang bila murid pian naik ke kelas 3, inya masih merasa kayak pian sayangi banget. Jadi mohon maaf ibu saya lalu ibu saya hanya urun mati aja boy. Pasti ini karena ibu Racet sebagai teman transisi. Tapi di awal-awal, ibu Saidah mengubah pulang posisi kontrol ibu Saidah. Di awal-awal pasti kita bila anak merasa pemulaan ini, kita guru masing-masing sikap posisi kontrol kita di mana yang kita lakukan. Pemantau ini apa? Guru berbuat menghitung dan mengukur apa peraturannya, japian pulang. Apa keyakinan kelasnya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini murid berkata ketika pemantau, inya merasa seorang. Ketika kita dipantau, ini seorang boy. Nah, lain halnya dengan manajer nih. Ketika guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita melakukan pertanyaan dalam muridnya. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini tadi restitusi tadi. Jadi anak itu diberikan pulanginya pemahaman apa yang kita yakini. Nah, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi inya merasa bersalah itu apa? Dari inya seorang lain. Itu sebagai manajer. Ini posisi manajer ini adalah di dalam kurikulum Merdeka, di dalam program guru penggerak yang dihendaki oleh pemerintah, kita ini sebagai manajer. Walaupun kita kadang-kadang ini bisa juga, teman bisa juga, pemantau bisa juga, tapi yang lebih tepat kita sebagai manajer. Ini yang diharapkan. Tapi berproses diri itu berapa? Nah, ini kan kita berproses dulu. Lanjut deh. Nah, jadi bergerak, peraturan memantau konsekuensi atau hadiah tadi, jurus hadiah tadi. Nilai-nilai manajer perbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan. Ini hukuman, diberi hukuman untuk berbuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini antara peraturan tadi, ada peraturan dengan nilai-nilainya, pemantau dengan manajernya, konsekuensi atau hadiah dengan memperbaikinya. Di sini fungsi manajer pula. Lanjut. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kalau di PMM sebetulnya mau ada kita lagi ada aja ini kita lewati barang. Nah, di sini segitiga restitusi ini, boy, cara kita guru sebagai manajer nih, kontrol diri kita, kontrol guru tadi. Jadi, boy, bila anak tuh ada masalah, apa yang kita lakukan? Ini segitiga ini cara kita mengatasi masalahnya.
Apa yang pertama? Yang pertama adalah pian menstabilkan identitas. Anak itu jangan gue langsung diberinya disalahkan. Makanya namanya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini dulu. Nah, berada orang nakai pernah melakukan kesalahan. Atau inya misalnya kadang mengerjakan PR, tugas misalnya. Semua orang nakai pernah, ibu mungkin pernah dulu kadang mengerjakan waktu ibu sekolah. Kita dulu, jangan langsung. Apa ya nih? Ada di jauh ini langsung dulu. Langsung ini don gue. Karena nang ada perdebatan makinnya ininya. Ini apa kan berbus sepatu? Sudah ibu padahi bawa baju olahraga misalnya nih. Nah, ibu kan pernah dulu waktu sekolah ada bawa baju olahraga, pernah ibu kesalahan juga. Banget lagi jalan. Nah itu menstabilkan identitas dulu Bang. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tuh, sama juga. Nah, misalnya adalah itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, baru pian gue memvalidasi kebutuhan. Kasih dulu pian. Nah ini. Apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kita punya alasannya kenapa? Karena pian kadang mengerjakan PR. Kenapa? Karena pian terlambat datang sekolah. Kita tak unik. Validasi kebutuhan inya. Ada kita kadang-kadang belum langsung pendapat inya dulu apa kenapa karena ya Allah. Nah jadi gue stabilkan identitas dulu, jangan merasa mau melakukan diulangnya merasa bersalah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini terlambat nih gara-gara main TikTok aja, screenshot TikTok jalan. Kan kadang kalau dia anak ini Pak ini alasan jalan. Ternyata terlambat datang sekolah yang membantu kuitang. Lalu apa? Lalu kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, atau menanyakan kesalahannya, hanya biar menanyakan keyakinan. Nah kita olah tadi. Nah hendak kita rencanakan olah tadi. Jadi apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, bulikan bola ke situ. Nah kayak itu Bu. Nah, jadi olah murid itu, anak didik itu sadar seorang diri Bu. Nah, itu dinamakan merdeka, berpeluang merdeka tua. Banyak sabar ini. Apa nih kamu ingin menjadi orang seperti apa nak? Nah, ditanya lagi, oh ini palah, jujur aja ini. Jadi sadar seorangnya. Mungkin itu baik ulun, insya Allah ulun akan terlambat lagi. Beri perjanjian loh. Boleh ya, sepakatan biar. Mungkin. Kayaknya anak lah, jangan lagi gitu. Nah, ini. Jadi kira-kira apa nih? Kan hari ini apa pian pelajari, kira apa mengganti kesalahan pian nih? Mungkin ulun baik ayah ulun hari ini butuh sampah kayaknya. Apa? Joynya, nah apalagi pian anak ice breaking apa aja pian di dalam kelas itu berapa? Lanjut. Gini. Jadi tadi menstabilkan identitas sekolah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, bahasa ini kata-kata biang bahasa restitusi. Nah, bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini menurut orang kelahi kan pula. Kan biasa dulu sih bukan ayah bukan tuh. Nah, ini kan katanya bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas kalimat-kalimatnya. Lanjut nih. Nah, validasi kebutuhan. Jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa, ya kan lebih buruk lagi nih. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, nah tadi kita tahu nih alasannya apa? Apa yang penting bagi kamu?
Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Memukul misalnya kalau ada kawan. Kemarin itu siapa yang ketujuh memukul Indo tuh? Kelas 5. Nah, Bayaki itu. Tuh kawan di restitusi. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nih, lanjut. Lalu dia tanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Bu, kalau guru SMP atau MTS atau aliyah atau SMA di tingkat tinggi itu Pak, mereka punya guru BP, guru BK. Jadi setiap kasus ada kesalahan apa, anak-anak nih telah melanggar apa, mereka setelah ada restitusi dengan guru kalau misalkan guru mata pelajarannya lah, mereka ke guru BK. Tetapi Pak, untuk kita ini di SD ini Pak, kita yang jadi guru BK langsung, karena kita kan di SD ini kadang-kadang guru BK, guru BP. Jadi makanya bukan guru SD ini inya sebagai guru BK langsung. Makanya diberikan beban dia sebagai langsung menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, lanjut. Nah, jadi apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan bulan peraturannya apa aja Biana? Ini intervensi ini membantu tadi menggunakan segitiga restitusi tadi. Ini, lanjut deh. Nah, terima kasih. Jadi harapan ulun ini setelah ini kita ada rencana ulun, tindak lanjut ulun adalah membuat sebuah keyakinan kelas, termasuk ulun juga akan mulai kalau guru mata pelajaran termasuk Sari bahasa Inggris, Muhibah dengan PJOK, ulun dengan guru agamanya akan mengolah juga keyakinan kelas untuk mata pelajaran ulun. Misalnya ulun kan yang ulun alami misalnya membaca surah-surah pendek sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan keyakinan kelas ulun, peraturannya. Nah, coba di situ ada video nih, coba bukakan. Ada tentang kasus. Kita coba. Sudah. Di sini. Ini Mas. Nah, ini ada video. Kita coba dengarkan sama-sama. Nah, contoh video. Di bawah ya, habis deh. Posisi penghulu. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita Ini kasus Meren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Neren, namanya Neren lah.
psikis. Nah, yes. Dan Bapak Guru yang dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung Ya kita ngandong gurunya nama sebut muridnya dirangkul bukan dirangkul yang kada. Ini posisi membuat masalah. Nah, Dari pulang. Tapi kalimatnya ganti bukan ganti kasar. buat masalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Siapa? Suhai jeng ya. Aduh. Ini rasa bersalahnya. Nak, tidak bisa membina kamu. Sama langsung belajar. Ya. Nah ini, Ada belajar ini. Lukus di Naren. Ini sinarenya. Bukan yang udah ikutin sama kepala sekolah. Nah, Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering maksudnya dengar. sama lambat sekolah juga. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah Tadi lagi ditanyakan ya. loh. Ya kenapa alasannya? Jangan buat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak Pasma. Salahnya siapa ya pingsan? Iya. Jantungan. Maaf sekali. Saya maaf kali ya. Proses untuk membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-katanya Menyalahkan murid. membuat murid Menyalahkan murid, Boy. orang gagal Oke. memandang Jangan lagi Jek. Suhai. dan tidak saling membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Nah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah Nah. dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. rendah diri ini jadinya. Nah, kalau teman ya, Pak teman. Nah, Ini terlambat pulang. Nah, ini. Iya, cuma kata-katanya kontrolnya di mana. Kita. Kita kan lain. Murid. Naren, Tapi tetap ya kalau Iya. pengingatannya Ini boleh memang ya, mana? Nah, Aduh. wah, sudah jam berapa ini, Nak? teman. Gimana kira teman? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Guys. Bukannya anak orang yang paling kejam. Kok terlambat sih? Ini larinya kemarin kencang ya. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Nah, Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. nah. Terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Senang ibu nih. Bisa lah Bu. Nah, Ya sudah saya sana. awan tuh, Mas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ah, iya, sekolah mana? Keren jelas. Nah, Aku teman. Sama gurunya akan sama. Untuk menjaga suasana tetap santai. Dua lagi. Murid akan merasa senang, Ini dia dan akan dengan Ini pemantau. pemantau. buat sukses atau berhasil. Naren, kalau datang naren belakangnya. Karena Ini masih dorongan eksternal. eksternal, maka Nah, eksternal. ada bantuan dari Kalau punya diri seorang, manajer. guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, dari guru-gurunya jadi tertentu. Guru lain bisa nggak ada aja. Posisi memantau mah. Nah, mantau. Datang pulang naren. Naren ya. Kayak baginya ini ya. Nah, Ini
jam istirahat Nah, selama tinggal 20 kelas menit. tadi. Iya benar. Konsekuensinya apa itu, Rudi? Jadi Istirahat, Pak. 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Nah, itu Itu tuh dia sebenarnya. tinggi. Bisa belajar tadi. Jadi kan ada dihukum mano. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Konsekuensinya apa? bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Kita dukung mulai. Nah, ini posisi manajer. Posisi yang pas ini kayak gitu. Aduh, boy. Aduh. Iya tuang. Naren. Naren, Nah. Aduh. Udah pulang. Nah, selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Ini gimana? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Bangun pagi-pagi. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Ini pagi. Kalau Naren mau kita alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? nah, Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik ya, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. ada apa Bu? Posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk Posisi manajer ini. sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang baik. Jadi yang diharapkan kita tuh posisi kontrol sebagai manajer, Bray. Dari posisi ini, Jadi kita ayo Bray, kita berproses. Mengolah perjanjian tadi lah. Jadi pertama tadi mulai kita keyakinan tadi, keyakinan kelas masing-masing. dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Video selanjutnya. Apa lagi? Tadi posisi kontrol lah. Ini penerapan segitiga resolusi. Kayak apa biar misalnya ada anak-anak yang bermasalah. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang Penerapan dikenal segitiga resolusi. nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori Segitiga restitusi sebenarnya boy alternatif. Memang ada juga pendekatan lain. Sebenarnya salah satu yang dikembangkan di dunia pendidikan. atau orang tua yang dapat menghasilkan Jika proses dialog yang dijalankan oleh guru jawab. atau orang tua. Pada saat Nah, di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif. sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya menentukan berikut. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan Sampai identitas tadi
Ini contoh penanganan segitiga restitusi penerapannya. Yang sana Ya, Pak. sudah lama nggak ketemu saya. Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti ada kesal. Karena Ini kayak baterai berubah seperti itu. kelas 4 turun yang bukan gitu ya. Kemudian Darah lawan bulan siapa? Nah itu kan. Ya saya harus ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan yang lain. Nah, oh begitu. kantornya pas kayak gelap. Pasti kamu melakukan seperti itu karena soal Ada salah lagu. bukan? Bukan Iya, darah. Pak. Saya diam aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Saya dituduh tukang fitnah. Nah, itu dulu tukang fitnah ya. Kelas itu. Akan harga diri itu sesuatu Saudara. yang penting buat kamu. Kelas 5. Ini validasi tindakan yang salah. Tidak lebih tiga barat, Saudara masih hanya 5. bentak-bentak. Saya masih 5. Iya kasih. Nah, Aku bilang ya Saya makan makan dulu. dan hanya membentak saja. ada itu dibantahkan aman ada. Ya pasti ya. Bisa Juga contohnya. anak-anak itu Memilih nah. untuk tetap bertahan. Itu salah alamat ya. Tunangannya Memilih untuk yang kejadian mama yang mamanya dengar nih. Ini kan yang salah. Iya. Sehingga validasi tindakan Yang salah. ngamperin, ngamperin. tindakan kamu Nah, kemudian menyatakan keyakinan. tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah, lagi-lagi kalau mau ditanyakan keyakinan kelasnya, Capek, Pak. Jadi kemarin. Sudah ada kata lah. ini makanya juga untuk langkah kita itu mengolah keyakinan kelas masing-masing. Saya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu tidak tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa lebih sabar. Nah, bisa. Kira-kira Kamu ada proaktif kayak SMA bang? Sedia, Lagi Pak. dulu. kalau kamu memperbaiki masalah ini, Gimana mau sabar-sabar apa Saya akan mulai. ada nah, Mending itu pian boy menurut kamu daripada kan bagaimana nah masih ngerti keyakinan dia pian. Nah, itu dikatakan baiklah kalau begitu. Apa dia bisa mulai oh dia bisa mulai kata-kata. baik. Tadi ada dua video pula. Pertama posisi kontrol. Kemudian tadi film kedua video penerapan restitusi. Nah jadi sehabis ulun hari ini diseminasi tadi memaparkan modul di 1-4 tadi, mudah-mudahan aksi nyata ulun ini akan kita tindak lanjuti di pull up lagi dengan pembuatan keyakinan kelas masing-masing di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah ulun bantu kena. Jadi caranya adalah kena ulun siapkan kalau kami praktek biasanya pakai kertas warna tuh nah, supaya lebih menarik kan. Tinggal ditempel. Jadi contohnya ini ya. Biar masuk, misalnya mulai esok siapa ulun dampingi. Nah, esok kelas berapa? Kelas 1 kah? 2 kah? Jadi mulai esok ulun mendampingi buat dia membuat sebuah keyakinan kelas. Misalnya di kelas 6 mulai hijau karena mulai esok lah ulun siapkan kertas warna. Jadi pertama pian anak-anak kita membuat keyakinan kelas ya pian. Jadi atau membuat bahasa dulunya kan kesepakatan belajar pian. Nah, jadi kesepakatan belajar itu pian utarakan dengan peserta didik buat pian di kelas 6 misalnya hijau. Lalu Ibu Ijo menawarkan kira-kira anak supaya proses belajar kita ini menjadi efektif, menjadi baik, apa saja yang bisa kita sepakati gitu ya. Jadi serahkan lawannya murid pian. Dulu pernah di kelas 4 tuh, apa aja dia. Setiap hendak keluar masuk izin dia.
Nah itu masuk baik kesepakatan dulu. Tulisnya. Jadi kayak ini dia bilang tulis masing-masing di kertas. Karena ulun esok siapakan kertas. Karena pian. Habis itu apalagi kena bebas aja menulis boy. Tempel di papan sini. Karena pian kelompok akan nama-nama yang sama harus dipakai. Nah jadi kayak itu. Jadi esok ada berapa kelas misalnya? Kelas 1 lah, 2 lah, 3 lah. Kami ada besok. Pian kemana pian? Lagi. Nah, pian KKG baru 1, 3 berarti kelas tinggi lah. Berarti esok ulun kelas tinggi 4, 5, 6. Ulun coba bantu dampingi buat pian dalam membuat keyakinan kelas, atau bahasanya dulu di awal adalah kesepakatan belajar pian. Nah, jadi apa-apa kalau muhi kan di PJOK misalnya ini kesepakatan melakukan pemanasan, warming up dulu. Jadi kesepakatan belajar PJOK apa yang di awal dulu, berdoa dulu. Nah kan ada contoh tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Tuh. Jadi habis ini ulun akan mendampingi pian dan kayaknya ulun lawan bapak kepala sekolah bila sudah pian buat sudah pian kelompok akan kita sama-sama memperbaiki kata-katanya karena baru kita cetak spanduk karena kita tempel sekalian ulun ini hendak keinginan ulun ada membuat karena administrasi kelas pian tuh struktur kayak orang jibo ada struktur selajur ada lagi pak apa namanya Kelompok kebersihan. nah kelompok kebersihan kayak di lain tuh baik di ulun di ini bagus lagi nah itu Dulu memang ada kita. Ini. Tapi ini patah kan Bu. Jadi anak-anaknya yang menulis. Jadi ini termasuk dalam P5 sudah. nah ini jadi kalau bisa pakai kapan ya pian P5 pian itu yang Allah Ya. nah Jadi yang menulisnya yang menempel. ini yang menempel ini seorang lah gitu Ini yang menghiasi boleh juga. Ya. ini nah sekalian karena kita mulai tadi keyakinan kelas pian kalau pian biasanya anu pakai karton aja pian bisa anak ke digital printing tadi kelas panuh tadi itu aja pian malah sana ini bagus lagi ya makanya ini termasuk baik pengelolaan ruang kelas baik termasuk bagian administrasi pengelolaan ruang kelas. Nah jadi kan di situ ada struktur, ada keyakinan kelas, ada apa namanya kelompok bersihan dan juga ada pojok literasi. Nah awal kita bangun lagi itu. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan sebagai bukti aksi nyata ulun di modul 1.4 dan mungkin di 2 bulan selanjutnya lagi ulun akan membuat video-video atau pemberian diseminasi atau pemaparan umpan balik kepada buhan pian khususnya guru-guru di SD Sahabat Lama dan mudah-mudahan harapan ulun sambil belajar ya Bapak Ibu ulun sambil ulun sekali lagi minta maaf bukan hendak menggurui buhan pian adalah guru-guru senior, guru-guru yang hebat tetapi ulun hanya sebagian aja karena ulun dapat ilmu di program guru penggerak ini jadi ulun imbasakan ulun beri pulang karena ulun diberi amanahnya karena ya jadi ibu jadi karena sakit bahu bila kada disalurkan diberi lagi kepada buhan-buhan pian demikian sekali lagi mohon maaf mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sekolah kita memajukan sekolah desa yang Sahabat Lama demikian sekali lagi mohon maaf Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tulis namanya lah, pastikan namanya ada. Gantian. Nah, apa itu? Ya, bele. Jangan dari ini ya. Ke bawah lagi ke bawah sama ke bawah. Apa yang tadi kok? Kalau sudah duduk, kalau sudah menempel duduk dulu. Supaya jangan Begi. Dari Nisa Fitri 1. Dilarang berbicara di saat berdoa.
Dilarang makan di saat jam pelajaran dimulai. Boleh barang makan ya? Ampun Naisa Fitri. Mana tuh kelas? Nah, dia lagi ada yang sama kita ada kita buat. Ada mirip-mirip. Buat. Ini apa jalan tuh dia makanya kalau jangan Bugok. Hah? Tiga, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 6 yang bernama Jumiati SPD telah membuat kesepakatan kelas ataupun sama dengan peraturan kelas ataupun keyakinan kelas. Nah, ada kami tadi membuatnya bersama murid, ada 18 poin yang kami sepakati. Nah, itulah hasilnya kami menyepakati 18 poin tadi dari bersama murid dan guru, yaitu saya. Nah, jadi inilah, terima kasih banyak kepada Pak Nur Imansyah yang telah membimbing, mengarahkan kami guru-guru di SD dan di Sekolah Pertama, terutama guru kelas 6, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Pak Nur Imansyah SPD. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 dari saya. Terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak.